Wanita itu sedang mengemudi dengan serius, namun pria di sampingnya terus mengganggunya. Tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi. Seorang pengantar makanan muncul tiba-tiba di depan mereka, dan langsung ditabrak oleh mereka. Mereka segera turun untuk memeriksa, dan tak disangka pengantar makanan itu sudah tak bernyawa lagi. Wanita itu sangat panik, dan bertanya kepada pria itu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Namun, pria itu justru menyuruhnya untuk tidak takut, dan meminta wanita itu pergi dulu. Sementara dia mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah wanita itu pergi, pria itu segera menelepon tunangannya, mengatakan bahwa dia baru saja menabrak seseorang, dan meminta tunangannya datang untuk membantunya. Tunangannya segera datang ke lokasi kejadian, dan begitu pria itu bertemu dengannya, dia berpura-pura sedih, memohon tunangannya untuk membantunya menanggung kesalahan dan masuk penjara. Dia juga berkata bahwa perusahaannya akan go public dalam 6 bulan, dan dia tidak bisa memiliki berita buruk sekarang. Tunangannya yang tersentuh karena cinta langsung setuju untuk membantu pria itu. Namun, dia tidak tahu bahwa pria itu sebenarnya sudah memanfaatkannya. Tak lama kemudian, gadis itu pun menggantikan pria untuk menyerahkan diri, dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Hari pertama di penjara, dia langsung disiksa oleh preman di sana. Preman itu melihat kulit gadis itu yang halus dan berniat untuk mengganggunya. Namun gadis itu membalas dengan satu tamparan keras. Tindakannya langsung membuat preman itu marah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap gadis itu. Kemudian mengatakan bahwa ada seseorang yang membayar untuk membunuh gadis itu. Gadis itu bertanya siapa yang berniat mencelakainya. Namun preman itu menolak untuk memberikan informasi, tanpa gadis itu ketahui. Yang menjadi dalang semua ini adalah tunangannya yang sangat dia cintai. Tunangannya ingin bersama dengan Anna, anak dari keluarga kaya, dan dia berencana agar gadis itu tinggal selamanya di penjara. Namun, saat preman itu hendak membunuh gadis itu, Mary tiba-tiba berbicara. Mary mengatakan bahwa untuk bertahan hidup di sini, gadis itu harus lebih kuat dari orang lain. Mendengar itu, gadis itu segera belajar cara melawan. Dia merebut sikat gigi dari tangan preman dan menekannya ke leher preman. Preman itu langsung memohon, berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Gadis itu akhirnya melepaskan tangan. Sementara Mary merasa gadis itu berbeda dari yang lain, dan segera menawarkan untuk menjadikannya anak angkat. Mary akan mengajarkan gadis itu seni bela diri, dan memastikan tidak ada yang akan mengganggunya lagi di penjara. Gadis itu setuju dengan tawaran Mary. Mulai hari itu, Mary mengajarkan gadis itu bela diri, dan dalam prosesnya, Mary menyadari gadis itu sangat berbakat. Setelah melakukan penyelidikan, Mary juga menemukan bahwa gadis itu adalah seorang jenius di bidang keuangan. Lalu dia mulai mengajarkan gadis itu tentang bisnis. Tak lama kemudian, gadis itu mendapatkan pengakuan dari Mary. Mary kemudian mengungkapkan identitas aslinya. Ternyata dia dulunya adalah ketua dewan perusahaan besar yang terdaftar. Namun, dia baru-baru ini dijebak dan dimasukkan penjara. Sekarang, Mary memutuskan untuk mewariskan perusahaannya kepada gadis itu, dan memintanya untuk membantu putranya setelah keluar dari penjara. Gadis itu yang merasa sangat dipercaya oleh Mary langsung menyetujui semua permintaan Mary. Setahun pun berlalu, dan berkat bantuan Mary, gadis itu mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan lebih awal. Sebagai bentuk terima kasih, Mary memberikan kontrak senilai 500 juta kepada gadis itu. Karena Mary tahu perusahaan tunangan gadis itu sekarang sangat membutuhkan kontrak itu untuk berkembang lebih baik. Gadis itu sangat bahagia, dan dia bahkan berpikir bahwa dia bisa hidup bahagia bersama tunangannya. Namun, saat itu, tunangannya sedang merencanakan untuk menyiksa orang tuanya. Orang tua gadis itu, demi membantu membayar uang duka pengantar makanan, terpaksa meminjam uang dari rentenir, dan perusahaan rentenir itu ternyata milik tunangannya. Selama setahun, rentenir terus menekan orang tua gadis itu, dan begitu gadis itu keluar dari penjara, dia langsung menuju rumah orang tuanya. Namun, setibanya di sana,